Selamat siang Pak Sony. Pak Diki, gimana Pak Diki? Ada apa Pak Diki? Gimana kabarnya Pak Sony? Alhamdulillah, sebaliknya Pak Diki gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Sony, cuma ini ada sedikit kendala terkait pembelajaran saya di kelas. Oh gitu. Ya. Jadi ini tuh mau sharing gitu ya, mau Ya. sharing tentang pembelajaran siswa di kelas dengan Pak Sony. Mudah-mudahan Pak Sony ada waktu bisa memberikan masukan Ya. untuk proses pembelajaran di kelas saya supaya lebih antusias lagi. Mudah-mudahan Diki ya sama-sama belajar. Tapi jadi tujuan Pak Diki sekarang itu akan membicarakan sharing tentang pembelajaran di kelas, Ya. masalah siswa. Ya. Kira-kira masalahnya tentang apa tuh Pak Diki? Jadi Pak Sony, permasalahan di kelas yang saya ambil itu Ya. kurangnya antusias siswa terhadap proses pembelajaran. Ya, betul. Jadi siswa itu kurang memperhatikan, ada yang sibuk main HP Ya. dan lain sebagainya gitu Pak Sony. Oh gitu. Jadi ketika pembelajaran Pak Diki, siswa itu kurang antusias Ya, mungkin ya. kurang. Nah, kira-kira Pak Diki itu menurut Pak Diki gara-gara apa tuh? Kurangnya antusias siswa terhadap pembelajaran di kelas Pak Diki kemarin. Yang pasti pertama karena ketidakprofesionalan saya menjadi seorang guru Pak Sony. Kedua bisa jadi karena kurang referensi dalam metode dan menggunakan media pembelajaran. Karena saya masih bersifat pembelajarannya guru center gitu, jadi guru aja yang terpusat, sementara anak-anak disuruh mendengarkan saja itu yang saya rasakan Pak Son. Oh jadi kalau yang pertama sama-sama kita menjadi ya mungkin belum pas untuk menjadi seorang guru yang baik. Tetapi untuk yang kedua tadi menurut tadi itu yang teacher center ya, itu juga kadang-kadang saya juga lakukan. Tetapi ada nggak di kelas lain, bukan kelas yang bermasalah tersebut, tapi ada nggak yang di kelas lain anak-anak itu antusias ketika Pak Diki memberikan pembelajaran, bahkan Pak Diki malah saking semangatnya itu memberikan materi ditambah-tambah gitu. Ada nggak? Pastinya ada Pak, karena karakteristik tiap kelas itu berbeda-beda ya. Dan mungkin juga saya masih terbawa suasana, misalkan ketika ada problem dengan anak-anak, karena kita manusia kan naik turun Pak suasana hatinya. Ada di salah satu kelas Pak, memang pada saat saya ke sana mengajar di sana itu antusias siswa itu sangat besar Pak, sehingga menimbulkan efek semangat untuk saya juga gitu. Ada komunikasi dua arah gitu Pak, berbeda dengan berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Nah, strategi apa tuh yang Pak Diki hari itu terapkan kepada anak-anak? Oh iya Pak, strategi yang saya lakukan pada saat itu menggunakan media Pak, karena di samping kita memanfaatkan kemajuan zaman Pak ya, karena banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Pada saat itu saya menggunakan media YouTube untuk memutar sebuah video, dan media untuk ice breakingnya saya menggunakan Kahoot Pak, untuk media kuisnya. Nah, anak-anak itu termotivasi pembelajarannya semakin besar. Karena apa Pak? Karena dia baru pertama kali mengenal apa itu Kahoot, sehingga ada motivasi berlebih untuk belajar. Ya betul. Nah, kapan itu Pak Diki? 1 bulan ke belakang Pak. 1 bulan ke belakang ada di kelas yang lain yang sukses dengan pembelajaran pemanfaatan media YouTube dan pemanfaatan media Kahoot yang untuk kuis expliking gitu ya, diberikan expliking. Nah, menurut Pak Diki ini bisa nggak metode atau strategi tersebut yang sudah berhasil Pak Diki
terapkan di kelas yang lain, bisa nggak diterapkan di kelas yang sekarang? Harusnya bisa ya Pak, Bisa, ya? harusnya bisa. Dan insya Allah saya akan lakukan kemampuan saya untuk digunakan di kelas yang lain juga, walaupun memang harus ada upgrading juga Pak, karena beda tempat kan beda situasi dan kondisi ya. Insya Allah saya akan terapkan juga di kelas-kelas yang kurang antusiasnya. Yang mau di-upgrade itu di bagian strategi yang sebelah mana tuh Pak Denny? Kondisi kelas Pak. Kondisi Jadi kelas. jadi saya ingin mengupgrade tentang presesi kehadiran siswa, Pak. Terus keaktifan siswa, terus dari keaktifan kan muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Karena ketika mereka sudah aktif, maka proses pembelajaran akan terasa menarik Pak. Iya betul. Nah, kira-kira untuk persiapan itu bisa kapan tuh Pak Didi? Persiapan untuk upgrading atau menyiapkan media-media untuk pembelajaran siswa-siswa yang bermasalah tadi? Insya Allah Pak, maksimal dalam 1 minggu saya akan melakukan persiapan dahulu tentang materinya, medianya, terus proses pembelajarannya kita menggunakan metode apa gitu. Setelah semuanya sudah selesai dan sudah beres, saya mohon banget sama Bapak untuk memberikan masukannya untuk saya Pak. Siap. Jadi Pak Diki nanti mungkin dikasih 1 minggu ya. Nanti hari karena kan Pak Diki juga rencana mau observasi katanya. Observasi untuk simulasi mengajar ya. Dan saya ingin sama Bapak gitu. Biar kalau bahasa Sunda mah enakeun gitu. Siap. Mangga. Nah, Pak Diki untuk penerapannya mungkin hari apa? Hari apa nanti observasi? Insya Allah Pak hari Senin penerapannya ya. Oh ya. Nanti berarti Senin besok ya Pak ya? Ya siap Pak. Nanti kita mungkin akan melaksanakan observer. Tapi sebelum observer, saya akan masuk ke pra-observer. Siap Pak. Ya, karena saya juga sudah terima RPP dari Bapak. Alhamdulillah RPP-nya sudah bagus Pak, sudah bagus banget. SBG-nya sudah diterapkan. Terus alur pembelajaran sudah bagus ya, dari mulai stimulus, kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup sudah diterapkan dengan baik. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum ke observasi kelas Pak, ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ini pas observasi itu hari Senin itu apa itu? Kebetulan untuk hari Senin itu Pak, karena materi yang diajarkan adalah teknik zooming dan panning, otomatis ada tujuan pembelajaran Pak ya. Tujuan pembelajaran dari teknik zooming dan panning itu ada 4 Pak. Melalui pengamatan video yang diberikan oleh saya kepada murid mampu menjelaskan teknik zooming dan panning. Setelah menjelaskan, saya akan memperagakan bagaimana cara teknik zooming dan panning itu. Nah, diharapkan setelah saya memperagakan teknik zooming dan panning, peserta didik atau murid mampu menganalisa Pak, teknik zooming dan panning. Karena ini pembelajaran PJBL Pak, berbasis proyek. Saya harapkan setelah anak-anak melakukan kegiatan praktek lapangan, murid itu dapat memproduksi pengambilan gambar dengan menggunakan teknik zooming dan panning Pak, sampai C6 insya Allah. Jadi ini menarik sekali ya Pak Diki ya, tujuan pembelajaran dari mulai menjelaskan, selanjutnya bisa menerapkan ya, bahkan sampai memproduksi ya anak-anak. Alat-alat yang pendukungnya ada tidak Pak? Insya Allah Pak, untuk alat-alat pendukung, karena di sini pimpinan sangat mendukung penuh untuk SMK budaya industri, budaya kerja ya. Terus Wakasarana pun juga memberikan
perhatian khusus untuk produk untuk jurusan-jurusan. Nah, untuk alat-alatnya dan bahan-bahannya insya Allah hampir 95% itu sudah ada Pak. Sudah ada. Dari mulai DSLR-nya, terus untuk teknik zoomingnya itu karena menggunakan lensa khusus itu sudah ada. Adapun untuk hasil prosesnya itu printingnya sudah ada Pak. Dan untuk pemrosesnya juga komputernya itu sudah ada juga. Jadi nanti pas hasil zooming dan panning itu hasilnya itu berbentuk gambar. Gambar yang foto. Gambar sebagai poster itu atau? Ya Pak, hampir seperti poster, cuma ukurannya lebih kecil daripada poster. Oh gitu ya. Nah, ini menarik sekali menurut saya Pak Diki ya. Terus kan kita berhubungan dengan murid nih Pak Diki ya, berhubungan langsung dengan murid dengan beragam di kelas itu beragam sifat ya, beragam sifat dari masing-masing. Mungkin apakah Pak Diki ada area pengembangan yang hendak Pak Diki capai dalam proses pembelajaran? Oh itu kan tentu jelas Pak ya, yang telah saya sebutkan dari awal juga Pak. Saya hanya ingin berfokus pada proses pembelajaran di kelas yang aktif dan menyenangkan. Sehingga proses pertukaran ilmu itu akan semakin terserap. Iya terserap, karena kalau misalkan anak-anak tegang, sepertinya untuk masuk ilmunya sangat susah. Maka daripada itu saya akan tetap berproses pada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu persesi kehadiran Pak. Yang penuh. Terus yang kedua itu terkait dengan keaktifan anak-anak di kelas. Setelah keaktifan anak-anak di kelas, sehingga muncullah rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang berbobot itu. Ya, jadi Pak Diki akan mengembangkan atau yang hendak dicapai pengembangannya yang pertama itu mindfulness, kehadiran siswa penuh di kelas. Ya, jadi tidak berpikir yang kemana-mana, yang full di kelas dengan metode-metode yang Pak Diki terapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya keaktifan kelas, ya, keaktifan kelas dengan menggunakan media atau sarana yang ada dengan program-program yang sudah Pak Diki atur gitu ya. Terus menggunakan memancing siswa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, selanjutnya strategi nih untuk mencapai ketiga kompetensi yang tadi Pak Diki sebutkan. Kemudian Pak Diki siapkan apakah sama dengan yang pas sebelumnya atau ada yang harus ditingkatkan? Ada Pak yang harus ditingkatkan. Pertama, insya Allah saya akan mulai dari pertanyaan pemantik Pak. Oh iya. Itu untuk meningkatkan nalar. Iya. Betul. Selanjutnya setelah memberikan pertanyaan pemantik, kita akan memberikan video atau stimulus dengan video tentunya setelah itu saya akan menerangkan dengan menggunakan video tersebut dan berkomunikasi 2 arah sehingga terjadilah proses pembelajaran yang student center atau pembelajaran kepada murid. Selebihnya saya akan menggunakan media-media yang interaktif, inovatif, dan kreatif Pak. Ya, betul. Insya Allah saya akan menggunakan media YouTube, PowerPoint, Canva. Terus untuk SPP-nya saya bisa menggunakan Canva, Wonder. Saya lupa lagi satu lagi aplikasi. Aplikasi tersebut. Dan ada juga permainan-permainan Pak untuk membuat gairah siswa semakin meningkatkan semangat lagi Pak, karena pembelajaran yang saya ampu itu 6 JP Pak, terlalu lama kan ya, sehingga kalau kita hanya materi saja kasihan anak-anak juga kalau belajar juga. Iya betul. Nah ini sangat menarik sekali Pak Diki yang tadi dengan ya, saya juga malah jadi penasaran Pak Diki untuk melihat bagaimana hasil nanti Pak Diki mengajar. Saya juga ingin mencari ilmu dari Pak Diki untuk pembelajaran yang kreatif, inovatif, penggunaan media yang SBT yang menarik seperti game, kakot yang kayak gitu kan saya juga belum tahu. Jadi mungkin nanti hari Senin gitu Pak Diki. Ya siap Bapak, hari Senin. Ya.
Mungkin nanti hari Senin kita akan melaksanakan observasi kelas. Mungkin itu saja. Tadi ada lagi mungkin yang untuk sekarang cukup sekian, Pak. Ya. Paling kalau memang saya ada yang lupa dan perlu koordinasi dengan Bapak, Bapak jangan saya izin dari awal untuk berkoordinasi menggunakan telepon ataupun WA. Boleh Pak Diki. Kalau begini saja langsung dan insya Allah saya akan bantu sebisa mungkin. Mungkin itu Pak Diki. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Saya izin pamit dulu karena kebetulan masih ada jadwal pembelajaran di kelas yang lainnya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai berdoa selesai. Bersalah. Pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, terus mendapatkan ilmu yang baru. Jadi hadiran ada yang mana? Oke. Mana kabarnya hari ini? Kita akan membahas tentang teknik zooming dan panning ya. Bukan panning pusing ya, tapi teknik panning. Oke. Oh, ini teknik pengambilannya menggunakan teknik pengambilan zooming. Nah, itu kalian mampu menganalisa. Dan selanjutnya kompetensi keterampilan, kalian mampu melakukan pengambilan gambarnya. Bukan hanya saja mampu menganalisa, tetapi kalian juga harus mampu melakukan pengambilan gambarnya. Pada akhirnya kalian mampu memproduksi gambar dengan teknik zooming dan akan mengulas kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat dengan bidang pandang dan sudut pandang pengambilan? Apa? Saya masih bingung bagaimana cara membedakan level sama high angle. Tangan dulu buat tadi. Bapak akan mengadakan dulu pretest. Fungsinya untuk mengetahui tentang teknik zooming dan panning. Silakan dibuka handphonenya dan kalian ketikkan password di handphone kalian. Boleh dilihat teman-teman semuanya, ini ada gambar. Gambar apa ini? Aktivitas apa? Balap sepeda ya. Oh, ya. Nah, Bapak mau nanya ini kira-kira teknik yang digunakan teknik apa sih kira-kira? Planning zooming atau oke, itu teknik planning. Ini adalah teknik zooming. Lihat gambarnya, nggak apa-apa, yang penting dari sudah menjawab. Ingat kata Bapak, salah dalam belajar itu bukan salah, tapi salah itu ketika kalian tidak mau mencoba. Itu yang salah. Segitiga exposure dalam kamera, bukan segitiga bermuda, apalagi segitiga cincin. Nah, tapi segitiga exposure. Oke, silakan anak-anak sekalian untuk menonton videonya ya. Kita lanjutin dulu ya sambil Oke, satu speed itu apa? Satu speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar, mengambil foto, mengambil momen ya. Jadi satuan satu speed itu dari 1
Ada yang bisa shutter speed. Baru saat di video itu shutter speed itu terbagi menjadi dua. Ada shutter speed yang tinggi atau cepat. Ada shutter speed yang lambat. Shutter speed yang lambat itu cahaya yang masuk ke dalam kamera itu menjadi banyak. Silakan kalian tutup mata. Silakan kalian tutup mata semuanya. Tutup mata. Ya, ketika tutup mata agak lama, maka cahaya yang masuk itu banyak kan. Beda dengan tutup mata sebentar. Coba tutup mata, buka lagi. Kan cahaya yang masuknya antara shutter speed dengan diameter harus seimbang. Jangan terlalu silau. Ya, jadi intinya teknik panning adalah mengikuti gerakan objek. Jadi gini, sempret. Nah, ulang. Jangan objek ke kanan, kita potong ke kiri. Jadi yang fotonya bingung. Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan kamera mengatur 3 exposure tadi. Silakan. Akan memberi penguatan setelah tadi anak-anak melihat bagaimana cara teknik zooming, bagaimana cara teknik panning, terus bagaimana cara mengatur exposure dan beberapa. Selanjutnya Bapak akan memberi penguatan materi untuk lebih memperkuat lagi pengetahuan teman-teman semuanya ya. Betul, teknik zooming dan panning ya. Pertama, untuk melakukan teman-teman semua sudah berdiskusinya? Sudah menentukan temanya? Oke, sekarang silakan kalian sudah berdiskusi, sudah menentukan tema. Silakan kalian menyusun langkah-langkahnya di LKPD ya. Ya, silakan ditulis di LKPD, menyusun langkah-langkahnya, mengambil temanya. Silakan kalian tulis di LKPD. Oke, Bapak berikan waktu untuk kalian 20 menit untuk menyusun langkah-langkah kerja pembuatan proyek ini. Silakan. Ya, Ini bertanya, menuliskan tema pemotretan zooming dan gede. jadi bisa sama kelompoknya bisa ditulis di sini temanya apa. Di sini ditulisnya. Setelah itu, kenapa Dani memilih tema tersebut dan dideskripsikan di sini ditulis ya. Ya, jadi temanya Dani milih apa? Mau pilih apa ini sama kelompoknya? Kalau untuk zooming, kami memilih tema jalan. Diagram. Penny, Sport. Oke. Tentu udah tahu alasannya ya. Oke, silakan lanjutkan kembali. Makasih Pak. Oke, yang lainnya ada yang bertanya nggak terkait dengan APD? Oke, masih pada semangat? Semangat. Oke, sekarang kita masuk ke proses yang keempat ya. Kita mengerjakan atau melaksanakan pembuatan proyek. Pembuatan proyeknya sesuai dengan LKPD yang telah kalian susun. Ada yang pengambilannya di outdoor ataupun di indoor. Bilang beca berarti kalian beca rodanya ada berapa? 3 berarti bertiga. Kalau Bapak bilang mobil berarti kalian harus kalau bilang bus berarti kalian siap? Konsentrasi? Siap? Oke. Mobil.
Setengahnya. Masih ada yang bingung atau pusing? Ini cara bukan biar putih Pak. Oh, itu bisa ditaikkan eksposurnya di sini lah. Nah, kamu bisa di sini pakai, tinggal proses cetak ya. Ini Pak hasilnya. Ini teknis sudah beres? Oke, box 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami untuk memaksimalkan waktu kelompok kami memilih tema sport fotografi. Pengambilan peserta juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. yang mau ditanyakan. Ada saya dari perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya berapa shutter speed yang digunakan. Untuk shutter speed yang digunakan untuk mengambil sport fotografi yaitu 1/20. Kenapa 1/20 enggak shutter speed yang tinggi? Kan itu objeknya objek bergerak. Karena untuk menghasilkan latar belakang yang lurus itu memerlukan shutter speed yang rendah dan Terima kasih, tepuk tangan dulu buat pertanyaannya terkait proyek yang kelompok 1 telah dibuat ya. mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kendala kosongnya kurang enak ketika kalian mohon dimaafkan. Apabila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 boleh duduk dan teman-teman semuanya boleh berikan aplaus. Untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan post-test dulu buat kalian semuanya ya. Link post-testnya Bapak akan kirim di grup. Kalau ada yang nilainya kurang dari 75, maka mengikuti remedial. Remedialnya akan dilakukan pada saat proses setelah pembelajaran. Alhamdulillah nilainya ada di kisaran 80 ke atas. Jadi semuanya tidak mengikuti remedial. Ada teknik zooming dan teknik zooming ini adalah teknik fotografi yang mana proses pengambilan gambar kita mengubah panjang lensa. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan nilai foto yang lebih bagus, maka disarankan menggunakan background yang bervariasi. Nah, sedangkan untuk teknik panning adalah teknik fotografi di mana gerak kamera mengikuti gerak objek yang dihasilkan terkesan seperti berjalan cepat. Tetapi tidak demikian, karena berjalan cepat itu dihasilkan akibat background yang di belakang blur sehingga objek terlihat seperti cepat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Terus untuk pertemuan selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 2 dan 3, 4 dan 5. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Diki. Alhamdulillah kita sudah melakukan observasi. Gimana
biasa mengajar dengan murid, Iya. barusan diperhatikan oleh Bapak. Oh gitu. Kalau di Indonesia Idol mah kayak misalkan ada juri Oh, lagi. Tadi saya antusias sekali Pak, bagus sekali cara mengajar Bapak, menyampaikannya dengan sangat detail kepada murid-muridnya. Terus pertanyaan murid itu dijawab dengan lugas dan dilempar lagi ke murid yang lain. Jadi murid dengan murid itu saling bertukar pengalaman gitu ya. Nah, apa Pak refleksi Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi Pak? Paling Pak yang perlu saya perbaiki lagi dari penyampaian materi yang agak keburu-buru gitu. Oh, gitu. Agak keburu-buru. Terus saya juga harus paham dengan psikologis anak Pak. Oh, ya, iya, jadi iya. kapan harus saatnya ice breaking, kapan tidak gitu. Betul. Sehingga nggak seperti tadi Pak di pembelajaran. Jadi antara jeda ice breaking ke ice breaking yang kedua itu terlalu dekat Pak. Pada akhirnya yang dari ice breaking kedua dan sampai terakhir itu agak sedikit menjenuhkan. Itu Pak yang perlu saya perbaiki lagi. Dari segi prasarana mungkin yang saya perlu siapkan lagi terkait penggunaan aplikasi Kahoot. Memang anak-anak kan baru pertama kali. Oh iya ya. Sehingga terlalu agak lama untuk Hmm. mengaplikasikannya. Iya, betul. Itu Pak mungkin yang perlu saya perbaiki Iya. lagi. Nah, tadi saya sudah perhatikan sangat baik ya Pak, dan keaktifan siswa sudah mulai terlihat, mindfulness-nya juga sudah mulai ada Pak, karena siswa itu sangat berfokus kepada pekerjaan yang Bapak berikan gitu ya. Selanjutnya siswa juga memberikan pertanyaan itu sudah ada. Nah, mungkin rencana tindak lanjutnya Pak ke depan mungkin dari catatan refleksi Bapak barusan seperti apa tuh? Yang pasti saya akan memperbaiki apa yang ada di catatan refleksi Pak. Ya. Dari mulai saya harus lebih memahami lagi tentang materi yang saya akan berikan, dan pastinya saya akan sedikit untuk lebih slowly dalam memberikan materi. Karena ditakutkan ketika proses seperti tadi anak-anak kurang memahaminya gitu. Betul. Dan menyiapkan prasarana yang dibutuhkan lagi Pak. Oh, iya. Misalkan yang fokus dan lain sebagainya itu. Oh gitu. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah memanage diri Ya. untuk bisa menemukan situasi atau tidak terlalu cepat. Iya, benar. Tidak terlalu cepat, jadi memanage aja gitu, kapan mau cepat lambat gitu ya Pak ya. Selanjutnya menyiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran, mungkinnya rencana pembelajaran dari mulai sarana prasarana, alat pendukung, media, semuanya itu disiapkan. Itu sangat baik Pak. Saya juga sangat belajar banyak dari Bapak tentang aplikasi-aplikasi yang inovatif, kreatif dan sangat kekinian gitu ya. Kekinian, tidak membosankan untuk murid. Saya sangat antusias sekali. Mungkin lain waktu saya boleh belajar ke Bapak mungkin. Kita saling sama-sama belajar saja. Gitu, terima kasih Pak. Karena saya sangat tertantang gitu untuk mempelajari aplikasi tersebut. Saya sangat berterima kasih Sama-sama, Mas Sony telah Pak Diki. meluangkan waktunya Sama-sama. untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan, Betul. sehingga ada feedback balik untuk saya apa yang perlu saya perbaiki lagi ke depannya. Saya aturkan sangat terima kasih Pak Sony. Mudah-mudahan Pak Sony diberikan umur yang panjang dan barokah, Amin. ilmu yang bermanfaat. Amin. Itu dari saya Pak Sony. Terima kasih Pak Diki, terima kasihnya. Sebaliknya Pak Diki sehat, langgeng, ilmu bermanfaat, tambah pinter, tambah barokah. Amin. Begitu. Terima kasih Pak Diki. Ya, Pak Sony, terima kasih banyak. Saya izin untuk kembali lagi ke kelas. Bangga Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.